Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini Pak Lekan. Jadi Pak Lekan ini bekerja sebagai salah satu security di sebuah perusahaan salah satu wilayah di Kota Semarang. Jadi Pak Lekan ini karena terbiasa menjaga di pos dan biasanya kalau malam hari terbiasa begadang jadi mungkin banyak cerita-cerita mistis yang beliau alami. Selamat malam Pak Lekan. Malam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Libur ini? Libur masuk pagi. Oh, masuk pagi. Masuk pagi. Nah, kerja di situ sejak tahun berapa? Saya dari 97. Hah? 97. 97 Iya. Wih, lama sekali. Lama saya. Dan di situ terus? Oh, ya kadang cari ke lain, tapi kan sampingan. Jadi saya bisa sampingan, bisa misalnya masuk malam, saya siang bisa Ngapain katanya? Bisa cari tambang lagi lah. Selama jadi security itu pernah ada hal-hal yang di luar nalar manusia? Ini. Kadang-kadang itu kalau saya tuh kalau di tempat kerja itu kan hampir kalau masuk malam nggak tidur. Nggak tidur. Berarti ini masuk malam jam berapa? Kadang jam 6, pulang jam 6. Oh, 12 jam gitu? Kadang jam 10, jam 6. Jadi rata-ratanya ya 12 jam lah gitu lah, 12 jam. Nah, saya itu kadang di situ juga awal-awal itu banyak yang enggak masuk akal juga. Enggak masuk akal, okay. Masuk akal juga, cuma kalau saya sering lihat, jadi lihat misalnya pernah awal-awal saya kerja di situ tuh ada kayak ya perempuan lah, perempuan merah-merah, baju merah semua merah. Dia istilah orang sama orang itu ngajak, lo temenan mbak aku gitu, ngajak. Oh, juga komunikasi? Iya, ngobrol gitu? Iya, ya kayak ngobrol gitu. Nah, kalau saya kan dalam setengah sadar itu saya kan ini bukan manusia seperti saya, jadi saya kan tidak bisa, saya bilang gitu, tidak bisa. Nah, anehnya kalau dia kok agak marah itu dia, kalau dia istilah orang nyakar bahasanya ini gini itu bisa luka beneran. Loh, kena? Kadang orang nggak percaya tapi memang bener luka ini. Jadi yang pernah berarti? Pernah ya. Ini luar biasa berarti. Saya pernah. Cuma kan saya nggak pernah terus biasanya itu nolak kasar atau ya udah saya nggak bisa. Akhirnya malah lama-lama baik. Oh, lama-lama baik ya. Tapi jenengan lihat mukanya berarti? Lihat. Cantik juga. Tapi sebenarnya orangnya baik juga. Bahkan sampai sekarang anehnya itu loh Pak. Kalau saya jaga malam ketiduran, dia tuh malah kadang ini kayak bangunin. Kayak bangun. Oh ya, berarti ngelek bagus juga. Berarti maksudnya bagus juga. Jadi kejadian itu banyak sekali di situ. Yang pernah itu saya, kalau orang tahu itu bahasanya mau dikasih pulung, kasih rezeki itu. Kasih rezeki. Istilahnya saya pernah disuruh duduk di pohon randu alas, kalau orang Jawa bilang randu alas. Bahasanya landu yang pang 7. Pang 7, nggih. Agak terkenal kalau randu pang 7 nggih. Nah, di situ itu sering keluar. Ya kalau orang Jawa bilangnya banaspati, kalau saya enggak paham juga sih itu. Bilangnya banaspati gitu. Nah, saya pernah dikasih tahu sama orang-orang di situ, orang bangsa kayak gitulah, orang mbah-mbah gitu, mungkin yang raksa di situ apa, saya pernah dikasih tahu, saya suruh dugar di situ, bilangnya di situ ada
bahasa sana kunir. Oh, kunir. Kunir yang kuning itu nggih. Kunir, nggih. Tapi saya tidak boleh pakai alat, tidak boleh pakai alat misalnya kecangkul apa-apa, tidak boleh pakai tangan. Mak saya tidak berani. Bilang orang-orang kalau kamu berani kamu pasti kaya. Nggih. Ya, terus baca rupanya kaya. Kayak gitu. Jadi saya selama kerja di situ tuh banyak kejadian. Ini Pak, jenengan tapi mendatangi si pohon randu ini Belum nyampe. belum nyampe pohon ini. Ya. Tapi pernah deket. Udah di jalan di situ. Lah, Banaspati ini Waktu itu malah tidak kelihatan. Kalau Malah pas nggak saya kelihatan. dekat itu tidak kelihatan. Mak saya tahu kalau situ sering keluar. sering ada Banaspati di situ. nggih. Waktu saya ke sana malah kalau Malah- saya mau dan tidak lihat. Malah enggak lihat. Tidak lihat. Nuwun sewu. Banaspatinya itu kecil segini apa besar? Besar ya. Oh, besar. Besar. Nggih, ampun. Besar. Nek besar itu kan memang berarti betul-betul dia Banaspati. Kalau kecil kan enggak. Sedangkan bahasa yang tersirat dari kunir itu kan sebetulnya emas. Bilangnya gitu ya. Bilangnya emas. Rata-rata emas kalau orang bilang kunir itu. Jadi yang nyuruh jenengan ke pohon itu siapa berarti? Kalau menurut saya itu di situ ada ya bangsa kayak gitu yang paling sepuh lah gitu. Oh, paling sepuh. Sepuh. Berarti nuwun sewu sosoknya tua. Wah, dia tua, berjenggot panjang, sama pakai teken itu kayak ular walang-waling gitu loh. Nah, Oke, iya. itu persis kayak gitu. Bahkan dia sering nemuin saya, pernah ngasih wujud batu. Itu orang itu, makanya sampai sekarang itu saya juga alhamdulillah sepenting yang di situ baik sama saya lah, sebenarnya saya pikirannya itu. Jadi banyak tempat kerja saya yang jedang-jedang itu. Mbak itu nemuin jenengan itu maksudnya dijak ngobrol atau dijak gimana karpe itu gimana? Kalau mbaknya itu kalau nemuin saya itu setengah sadar, jadi saya setengah tidur setengah enggak itu. Dia jarang ngobrol, cuma dia kadang kalau ngasih ya ngasih. Tapi tadi barang itu udah bisa saya bawa, pasti lari lagi. Oh gitu, G. Tapi sering. Berarti jenengan ngertos nuwun sewu ngertos wujute rasukane ngoten niku tahu. Saya udah jelas. Empake sepuh. Oh, orangnya jelas. Pakai jubah itu tuh, Jubah nggih. jubah panjang, jenggot ini tekan. Oh, jenggot. Punya jenggot. Jenggotnya panjang. Wih. Panjang gini. Jadi saya orang memang baik. Jadi saya kerja di situ tuh banyak sekali. Bahkan saya juga pernah tarik-tarian sama bangsa kayak gitu. Tarik-tarian apa? Karena itu ada pintu setelah pabrik itu ada pintu pembatas. Kalau ke arah masuk ditutup, udah masuk tutup. Nah, itu jam 1 atau jam 2, saya agak lupa. Kalau udah 1-2 malam, itu pintu digini-gini, tarik gini tuh. Bejulanan. Nah, buat mainan. Saya lihat kaki. Jadi saya tuh lihat kaki orang itu, saya lihat. Pikiran saya orang, bukan makhluk kayak gitu ya. Kayak gitu. Begitu saya dekatnya, saya pegang pintu, sama saya getak. Malam-malam dolanan pintu. Dia nggak ada. Loh, padahal ada wujud kaki. Ada. Wujud kaki itu ada, saya lihat. Tapi nggak pakai sandal. Nggak pakai sandal. Pakai tomprang. Celana tomprang. Terus saya pegang, malam-malam dolanan pintu, ganggu wong. Nggih. Kan? Oh, batin bayang. Oh, baik. Baik ngilengke, kan luwih ngati-ngati kan gitu. Itu yang di kawasan sekitaran pabrik ya? Ya, pabrik. Kawasan sekitaran pabrik. Kalau yang di cerita selain di luar pabrik itu? Saya kalau di luar pabrik itu sebenarnya orang lain malah itu. Nah, berarti di depan tuh. Baru aja kemarin malah, beberapa hari itu bilangnya duduk-duduk, dia suara perempuan, lama-lama kayak orang ngeringi itu loh. Akhirnya lama-lama deket, dia lari.
lari nemuni saya. Ada apa Mas? Wah, anu Pak, ada suara wanita ngeringi terus. Aku ora kuat, tak tegang pelayu. Betul jenengan parah nih. Betul. Oh. Betul kalau parah. Alas balain kalau pun apal itu. Ya sama-sama. Jadi kalau saya sebenarnya malah pengennya si mbah yang tadi itu tuh, Yang Mbak Sepuh tadi. yang pernah ngasih saya apa-apa itu, saya pengennya malah wujud bisa kembali, bisa saya bawa pulang ngono. Maksudnya apa yang beliau janjikan itu pengen jenengan wis ditenan gorene. Ngoten belum bisa sampai sekarang. Ya, nggih gini Pak Lekan. Kalau itu kan memang urusan nih sudah sana sama jenengan nggih. Tapi nek tidak semua orang itu bisa ditunjukkan tempat-tempat yang nuwun sewu kayak yang jenengan ceritakan tadi kan Kunir. Jenengan Kunir, kalau bahasa yang lain itu kan emas sebetulnya. Ya, pangapunten minta maaf sebelumnya. Bapak jenengan tasih sugeng. Sampun situ. Apa dulu itu uangnya banyak? Ceritanya gitu. Uangnya banyak? Saya sendiri juga enggak pernah lihat, cuma tetangga dekat orang itu banyak yang ngomong gitu. Yang ngomong kalau uangnya bapak itu banyak. Kamu tuh lucu, anaknya kadang mau makan aja tidak bisa, malah bolo-bolo nih teman-teman itu makan terus. Banyak begitu, nggak satu orang, banyak lah. Duit malah dikasihkan, katanya disimpan di kebun, di dalam rumah. Kebun gitu. Di kebun sembarang. Di tempat sembarangan gitu. Padahal anaknya mau jajan tidak bisa. Cuma itu cerita orang. Ya, cerita orang gitu. Saya tidak tahu. Tapi pada kenyataannya memang waktu itu bapak seperti itu, ceritanya duitnya oke, tapi tidak pernah dibawa pulang. Bilang itu. Ya, hidup tetap. Kalau orang ngomong duitnya oke, tapi kok rak sugih. Ya, nggih. Itu memang nyata, memang tidak sugih. Itu agak lucu termasuk Jadi agak lucunya itu orang cerita uangnya banyak, tetapi kenyataannya keluarga juga pas-pasan. Gitu. Atau mungkin nuwun sewu atau almarhum itu tidak ingin keluarga di rumah itu juga tahu bisa. Nah, asal usulnya dari mana juga. Mungkin ya bisa juga. Lah itu yang menyebabkan ada gandeng gerete sama panjenengan. Dalam arti gini, panjenengan diduduhke ning kono iki ya ana sing iso marake sugih. Jadi sebenarnya yang selama ini ada ngetut ke panjenengan kemana-mana itu sebetulnya itu yang dulu nemenin bapak. Bisa juga. Nah gitu, makanya banyak. Jadi dikarepke jenengan yo iso duit akeh, tapi bapak jenengan itu termasuk pintar dalam arti dia ndak mau keluarga itu kena popo itu ndak mau. Jadi Pak Dewi lah kasarannya ngoten. Nah itu nanti kita lihat nanti apa yang terjadi. Ngaten mawon. Jadi bahkan kalau orang yang agak ngerti masalah spiritual spiritual itu bilangnya gitu, itu almarhum bapakmu sing bijenan iki ngintel awakmu. Bahkan kata saya iki kamu kalau ada bahaya sering ketulung. Ya didahului sama beliaunya. Bilangnya gitu. Masalah juga enggak anu sih. Itu hebatnya orang tua zaman dulu. Nek orang-orang sekarang kan kalau disuruh tirakat dan sebagainya kan mengkirian. Bapak saya tuh dulu memang kalau saya lihat memang makan itu jarang, tidur hampir betul gitu. Hampir jarang. Kalau bulan surah kayak gini tidak makan nasi full 1 bulan. Selama 1 bulan full. Setiap bulan surah tidak makan nasi. Lah terus dari merawat. Oh, merawat. Tapi anaknya tidak bisa. Tidak ada yang mampu, nggih. Ngaten Pak Lekan nggih. Terima kasih ceritanya. Itu teman-teman cerita singkat dari Pak Lekan. Sangat singkat, tetapi di cerita itu sangat padat sebetulnya. Karena astralnya juga luar biasa. Dan mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.